bagus. Xiao Shen menang dengan sangat membanggakan. Tidak memalukan kita semua dari Daxia. Sekarang Daxia kita punya lebih dari satu pewaris dewa. Telepon Jeloso ini kenapa sih? Keunggulan sebesar itu bisa dibalik? Orang kecuali lengah tidak mengidar. Rode ini tidak sah. Tunggu saja. Besok kami akan menghancurkan mereka habis. Lihat tempatnya. Hebat ya, Paten. Kau cepat menguasai tonak api itu. Sepertinya dalam lagi kau bisa menggunakannya dengan mahir. Aku sekarang bisa berontak dengan Neza dan Jenderal Qin sekaligus. Pewaris harusnya hanya bisa mewarisi satu dewa. Kalau tidak akan timbul konflik. Mungkin Neza dan Jenderal Qin sudah mencapai kesepakatan. Bagaimanapun ini sangat genting bagi Daxia. Meski begitu, aku rasanya selalu lengkap dengan lebih banyak dewa. Tubuhku seperti botol yang penuh dengan air. Sekarang aku hanya bisa minta kau matiku lebih banget, agar cepat terbiasa dengan kekuatan Neza. Urusan kecil. Kapten, kau buku apa-apa langsung cari aku saja. Ngomong-ngomong, pertandingan besok kau mau bagaimana? Benar-benar mau turunkan Bairuan? Kita tidak punya orang lain selain dia. Soal itu, jangan khawatir, aku sudah atur semuanya. Pasti tidak akan merugikan orang kita sendiri. Aku percaya kau kali ini. Pertandingan kedua dimulai. Hari ini juga akan dipandu oleh saya, Shima. Pertama, perkenalkan peserta dari Jiluosuo. Dialah yang paling dikagumi dan dihormati semua orang. Penakluk naga kemarau Fulinwo. Penguasa dunia segala dan dunia manusia. Raja para dewa. Dewa alam semesta. Kaisar langit, Indra. Luling, kau pasti akan mati. Kalian Daxia ingin mengalahkan aku. Kau harus turun sendiri. Tapi kemarin, aku menghabiskan semua kekuatan magis yang kukumpulkan puluhan tahun. Menukarnya dengan tubuh abadi dari dewa. Dewa Langit Indra, aku mengakui latihan kerasmu. Selama 3 hari ke depan, kau tidak akan terluka oleh pria atau wanita. Juga tidak akan terluka oleh dewa atau bukan dewa. Semua yang terbuat dari emas, besi, kayu, yang lembut atau keras, tidak akan bisa menyentuh tubuhmu. Selanjutnya adalah peserta dari Daxia. Seharusnya kapten mereka yang sedang naik daun. Luli. Mana peserta Luli? Kemana orangnya? Tunggu. Peserta Luli ada di tribun penonton. Jangan bilang dia tidak mau bertanding. Hahaha. Pasti dia takut. Kau habis kebanggaan Daxia cuma segitu? Sudah ketakutan setengah mati gara-gara dewa langit. Cuma bisa bersembunyi di balik wanita. Hahaha. Aku Gina. Dulu bagian dari pasukan 12 Dewa Atlantis. Tapi kali ini aku akan mewakili Daxia. Mereka kan orang Atlantis kalian. Kok bisa di pihak Daxia? Ini apa-apaan? Gina, kau mengkhianati cita-cita agung dan perjuangan mulia Atlantis. Sebagai pewaris, kau bisa mengabdi pada negara rendahan seperti Daxia? Cita-cita? Kalian sendiri percaya kata-kata itu? Kalian terlalu meremehkan potensi Daxia. Makanya di medan perang utara kalian babak belur. Sampai aku jadi tawanan. Aku sekarang memihak yang benar. Bisa tolong lepaskan aku? Bagian ini jangan sampai disiarkan langsung. Hapus. Kalau tidak, kepercayaan rakyat Atlantis kita akan goyah. Tapi wartawan negara lain juga siaran langsung. Seluruh dunia sedang menonton. Ini rencanamu? Bagaimana dia bisa dibujuk? Soal itu, sementara rahasia dulu. Jadi kau ingin aku mewakili Daxia bertarung melawan Kaisar Langit? Benar. Aku harus pastikan Daxia menang 3 pertandingan. Ini sudah aku bicarakan dengan Kakekyo. Setelah selesai, menang atau kalah, kau bebas. Itu saja tidak cukup. Kalau aku benar bentuk kalian, aku tidak bisa balik ke Atlantis lagi. Gaji ini, membawa. Kelas pecahan kekuatan dewa yang kita dapat, semua bisa diatur. Kasih alasan yang lebih menarik. Yang paling bagus, yang tidak bisa aku tolak.
Kau paling suka yang menantangkan? Gabung Daxia dapat bonus 50 spin. Mama. Skill Bimawenku sekarang baru 1 lawan 1. Kalau ditingkatkan, tekniknya bisa lebih mantap lagi. Bagaimana ini? Tuan Indra, Lawannya siapa saja tidak masalah. Karena aku pasti menang. baik. Pertandingan resmi dimulai. Sander dari 12 dewa kalian itu musuh lamaku. Dia selalu lebih banyak kalah daripada menang. Kau pikir bisa mengalahkanku? Menurutku dari cantik. Lebih baik kau tinggalkan Daxia. Datang ke Jiro bawah, jadi selirku. Bagaimana? Kata-katamu cukup masuk akal. Aku jadi selirmu juga boleh saja. Tapi, bisakah Anda penuhi satu permintaan kecilku? Apa permintaannya? Asal jangan kelawan, aku bisa penuhi. Cuma mau main permainan peran dengan Tuan Kaisar Langit. Aku majikan, kau anjingnya. Tidak masalah. Indra semudah itu terpesona. Mau kemana kau? Kalau dia kedatangan sobom dan suka sama perempuan, dikutuk oleh pertapa Giroso. Sekarang dia dipermalukan begini, pasti orang-orang Giroso mulai gelisah. Ayo, gonggong seperti anjing. Guk, guk, guk. Pintar sekali, anjing pasti tidak akan melawan majikannya kan? Ilusi pesona murahan. Tapi cocok buat ngalahin Indra. Kalau begitu, aku pakai suling untuk memecahkan ilusi ini. Jangan curang, orang gali langsung pakai kekuatan dewa, tidak sportif sekali. Luling? Kenapa? Kau sengaja mengawasiku? Jangan-jangan mau bertarung denganku? Boleh juga. Selesaikan di sini, seru juga. Ayo, sekarang bilang, aku menyerah. Aku menyerah. Guk, guk, guk. Bagus, pintar sekali. Pembawa acara, tahu benar kan? Tuan Indra akan menyerah. Jadi pemenang pertandingan ini adalah Dacia. Baiklah, kali ini kalian Dacia menang. Di pertandingan ketiga nanti, kami akan berjuang habis-habisan. Tunggu dulu, jangan buru-buru. Sudah janjian, kalau kami menang harus dapat serpihan dewa. Jangan coba ingkar janji. Serahkan semua barang berharga ke aku sekarang. Aku? Aku tadi ngapain? Maaf, Yang Mulia Kaisar Langit. Pertandingan sudah selesai. Kami yang kalah. Kau berani pakai ilusi licik. Wanita jahat. Sudah kehabisan akal? Memalukan sekali. Semua orang di dunia melihatnya. Kaisar Langit kalah dari seorang wanita. Bahkan menyerah dengan sendirinya. Tenang dulu, Indra. Wanita ini telah mengkhianati Atlantis. Aku akan memastikan dia mendapat hukuman setimpal. Gina, kukira kau wanita yang lebih cerdas. Sekarang ikut aku pulang. Aku bisa memohon belas kasih para dewa untukmu. Meminta mereka memberimu ampunan. Tinggal di Daxia hanya jalan buntu. Hanya dengan dirimu? Oliver. Mau rebut barangku? Maaf saja, Gina sekarang sudah jadi orang Daxia kami. Tadi penampilanmu bagus. Aku mau beri kau hadiah. Hadiah? Apa itu? Kuambil dari si kari itu. Dewa tingkat A, pecahan Dewa Sukra, penguasa Venus. Tunggu dulu. Kau kasar sekali. Semuanya masuk. Luar biasa. Aku merasa sangat lega sekarang. Mustahil. Kalian berani beri dia pecahan dewa sekuat itu. Yang bertabung dengan Daxia, kami pasti melakukan dengan baik. Saya percaya bosan diri dan maun untuk bersumpah setia kepada Daxia kami. Sayang, kau sengaja mengambilkan pecahan Dewa Venus untukku. Ini hadiah balasanku. Luling si bajingan itu
berani berbuat seperti itu dengan wanita itu di depan umum. Ketua, tenang. Indra, kau kalah dalam pertandingan yang seharusnya tidak boleh kau kalahkan. Sekarang wilayah yang kita inginkan sudah hilang 2/3 dan yang paling penting, martabat Giroba. Maafkan aku, orang Daxia itu terlalu licik. Mohon ampuni aku. Aku pikir dengan tubuh abadi, semuanya pasti aman. Sudahlah, yang penting pertandingan berikutnya, bagaimanapun harus menang. Tapi, ketika Dewa Utama sedang tertidur, siapa lagi yang bisa mengalahkan luring itu? Apakah Anda akan turun tangan sendiri? Tidak, aku punya orang lain. Anda apa? Kenapa langit jadi gelap? Tes langit, ini kebaramu. Bukan aku. Kalian lihat ke langit. Sayap raksasa itu. Jangan-jangan itu. Yang Mulia, mematuhi panggilanmu, aku kembali dari pelatihan. Sekarang aku sudah menyatu sempurna dengan Dewa Garuda. Aku adalah Garuda. Garuda adalah aku. Bagus sekali, Garuda. Sekarang aku akan membuka kenangan yang tersegel untukmu. Mitosmu sebenarnya pernah masuk ke Daxia dan pernah bertarung dengan monyet itu. Aku? Daxia? Benar, cepat ingat kembali. Nama lainmu. Gumping bersayap emas. Besok final lawan tim Girose. Harus pelajari data mereka lagi. Meski lawan langsung tidak takut. Tapi tetap harus waspada kalau mereka main curang. Serius banget bacanya. Sampai aku datang pun tidak sadar. Ah? Kapten Shen? Tetua Yosa Ho Eging pertandingan besok. Dia menyuruhku memberikan pecahan dewa koleksi negara ini padamu. Semoga bisa membantu. Ini milik dewa yang mana? Tidak tahu. Sebelumnya hanya bisa didiamkan di gudang saja. Saat dengar kamu berhasil membekomnya, pecahan ini menunjukkan reaksi. Pertandingan besok sangat penting. Tapi kalau situasi genting, jangan memaksakan diri. Nyawamu sendiri yang paling penting. Kapten, aku mengerti. Tidak akan sembarangan. Dan lagi, meski aku tidak berhak mengatur kehidupan pribadimu, tapi jangan terlalu dekat dengan wanita Atlantis itu. Siapa tahu dia sengaja membelot. Kalau ada masalah kamu yang tanggung jawab. Kapten, aku dan dia bukan hubungan seperti itu. Kapten, dengar penjelasanku dulu. Orang tua itu pandai pilih. Sampai memberikan pecahan orang itu padamu. Hah? Ukong, banyak juga saudara Anda. Kau tiap yang mana aku tahu yang mana. Ini pecahan siapa? Saudara baik kakek. Buka saja sendiri pasti tahu. Kakek harus pergi dulu. Perlu serahasiawi itu? Ini ternyata dia. Pantas Wukong bereaksi seperti itu. Hari ini, pertandingan ketiga antara Daxia melawan Jiluosuo. Sangat disayangkan, kami Jiluosuo sudah menahan 2 kekalahan. Tapi, hari ini kami Jiluosuo pasti akan membalas dendam. Menahan petir langit, tapi hanya menjatuhkan sehelai bulu. Setiap hari melahap 500 naga, tunggangan dan panji Tuhan. Sayap ajaib, prajurit yang angkuh. Garuda memasuki arena. Garuda! 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 Sedangkan dari pihak Daxia mengirimkan Jenderal Luling. Kemarin, kami sudah ceritakan kisahnya. Sebenarnya cerita lagi juga gak masalah sih. Pewaris si monyet itu benar-benar bikin nostalgia. Kau kenal sang raja? Masa gak kenal Bima Wen? Dia pernah kalah dariku. Hari ini, tidak aku kalahkan kau sekali lagi. Botol Yin Yang. Pusaka Gunda udah bisa emas dari Gunung Situo. Obat pengajar kain strada lain untuk dalamnya. Tidak mampu menahan kekuatannya. Tuanku sudah membantuku melebur pusaka ini ke dalam sayapku. Penghinaan saat melebur Dewa Jilopa dulu akan kubalas hari ini. Luling! Kakak Luling! Oh, begitu. Jurus ini memang dahsyat. Ternyata kalian sudah persiapan matang.
khusus menarget Sang Raja Kra. Sayang, semua sia-sia. Apa? Maaf ya, hari ini aku ganti karakter. Dia punya kontrak dengan lebih dari satu dewa. Dan lagi-lagi tingkat triple S. Bercanda apa ini? Daxia cuma negara kecil. Mana mungkin punya banyak dewa tingkat atas? Terus dan hajar Ciyuan. Kedengarannya kan banget. Ini meh nikah sama dia. Mantap, bos Luling. Hajar tuh orang burung. In dan yang bersatu. Lo kenapa? Kemampuannya sama saja dengan monyet itu. Aku bisa tangkap dia, bisa juga tangkap kamu. Senin yang berani pamer di depan murid Yu King. Cahaya emas Yukuan, ajaran sejati. Tanpa dua saudaramu, kamu bukan tandingan Raja Kra. Bukan mensemua sejati ya. Busur emas peluru perak, jatuhkan Phoenix. Apa berbentuk bulan sabit di pinggang? Tombak bermata 3 di tangan. Belah gunung Persik selamatkan ibu. Tembak jatuhkan sepasang Phoenix. Dengan busur ini, kukirim kamu ke akhirat. Lambat sekali. Lambatnya sampai aku mau ngantuk. Jangan lupa julukan lainku. Garuda yang terbang 10.000 mil. Di 3 alam, kecepatanku paling tinggi. Sehari aku bisa keliling 3 alam. Monyet itu saja kalah dariku. Apalagi kamu. Kena. Apa? Kalau kau terus menghindar dan kabur, aku belum tentu bisa mengejarmu. Tapi ini arena. Dengan mata dewa mengunci targetmu, mengenaimu sekali saja tidak sulit. Jilasa mau jadi penguasa Daxia. Maka Daxia tidak boleh bangkit. Kalau Daxia bangkit, artinya menentang Tami Jilasa. Demi Dharma, saya mohon para pewaris Brahma. Habiskan kekuatan laku kalian, kutu pewaris Daxia itu. Aku mengutuknya agar tangan dan kakinya lemas. Aku mengutuknya agar mulutnya bisu. Aku mengutuknya agar tidak bisa menyentuh senjatanya. Kutukan? Orang Jilasa tidak sportif. Pakai cara curang begitu. Tinjuan ni oleh tentang kuasa sucimu. Setan dan iblis hancur oleh cahaya doaku. Pecah. Apa? Nah, sekarang menyerahlah. Kalau tidak, aku terpaksa membunuhmu. Kau bermimpi. Aku Garuda sayap emas. Garuda tidak akan pernah menyerah. Tuhanku, cepat selamatkan aku. Tunggu, Luli, kau tidak boleh membunuhnya. Kalau tidak, Jiluo akan melawanmu sampai mati. Mau aku mengampuninya? Boleh saja. Kalau begitu, kembalikan sejarah Daxia yang kalian curi. Sejarah? Aku tidak tahu apa maksudmu. Cepat lepaskan Jialuo. Garuda besar ini ternyata kenal Sang Suci. Jelas dia tahu sejarah Daxia. Percuma pura-pura bodoh. Kalau tidak serahkan sejarahnya, dia harus mati. Pikirkan baik-baik. Bunuh dia, Jiluo akan berperang total dengan Daxia. Kau sendirian hanya bisa melindungi diri, tidak bisa lawan semua dewa Jiluo. Nanti rakyat Daxia yang mati semua. Tuan Yo. Xiao Yu, jangan beban pikiran. Kalau bisa perang ya perang. Pasukan kita sudah siap di perbatasan. Perang hanya akan terjadi di wilayah Jiluo kalian. Prajurit Daxia tidak akan serang warga sipil. Tapi kalau perang, peluru tidak punya mata. Aku sarankan, demi rakyat Jiluo dan Daxia, jangan lakukan tindakan bodoh. Kami mengalah.
Jialuo, serahkan kekuatan dewamu padanya. Sang Suci. Bukan. Suci kecil. Salah. Ampuni aku, Sang Suci. Ini pecahan kekuatan dewaku. Jangan bunuh aku. Bahkan Garuda pun kalah. Ini tidak mungkin. Kami Juruosa kalah dalam ketiga pertandingan. Ini adalah penghinaan. Setelah itu, Jiluosa terpaksa mengakui kepemilikan wilayah perbatasan. Intro Luo bahkan mencoba mencari bantuan dari Atlantis dan negara Lindong. Tapi tindakannya malah membuat negara kecil yang tidak suka bersekutu sangat jengkel. Setelah pertempuran ini, status Jiluosa di mata negara sekitar anjlok drastis. Wah, Jiluosa dihancurkan habis oleh Daxia. Kayaknya kita tidak perlu lagi memberi mereka banyak keistimewaan dagang. Aku juga mau mencabut hak bebas visa turis mereka. Orang Jiluosa ini tidak tahu kebersihan sama sekali. Sering mengganggu perempuan pula. Menurutku Daxia layak untuk kerjasama lebih lanjut. Tadinya kita kira mereka tidak punya dewa. Kita meremehkan Daxia. Orang Garuda ini masih mau mengulur waktu. Buang tenaga saja, wilayah itu pasti akan kita ambil kembali. Tapi masalahnya kali ini kita tidak bisa mengambil kembali segala kaca. Harus cari cara lain. Luling, sedang apa sendirian di kamar? Aku datang menjengukmu. HM? Gina? Luliang, pecahan Dewa Syukra si penguasa Venus yang kau berikan padaku dulu, masih ada sisanya? Kekuatan Dewa Venus dalam pecahan itu sudah kuberikan semua padamu. Tapi masih ada sedikit sisa. Bisa keluarkan supaya aku lihat? Aku cuma mau lihat aja. Siapa tahu sisanya berguna juga buat aku. Setelah itu kita lakukan hal yang menyenangkan. Bagaimana? Sudah, hapkan apimu. Di depan mata tajamku, semua penyamaran tidak ada gunanya. Tunjukkan wujud aslimu sekarang. Padahal aku sudah pakai ilusi rahu untuk menyamar. Nona pembawa acara, penampilanmu tidak kalah dari Gina. Kenapa repot-repot begini? Lebih baik beri aku penjelasan yang masuk akal. Kenapa kau menyamar masuk ke kamarku? Ini insiden diplomatik serius. Aku tak keberatan membesarkan masalah ini. Syukra adalah penguasa Venus sekaligus guru para Asura. Aku sangat butuh pecahan kekuatan doanya. Benarkah? Lalu kenapa aku harus memberikanmu padamu? Aku bisa pekat dengan apapun yang aku miliki, termasuk tubuhku. Termasuk tubuhku. Aku bukan orang rendahan seperti yang kau pikirkan. Bagaimana dari Dacia? Aku tahu di mana segala Dacia yang kau cari. Bantu aku dapatkan sejarah Daxia. Kau kan pewaris Jiluo Shuo. Kenapa aku harus percaya padamu? Ini. Karena orang Jiluo sejak lahir dibagi jadi rakyat dewa dan rakyat hina. Dan para dewa hanya memilih kaum dewa sebagai pewaris. Mereka yang terbuang, yang lemah, yang miskin memilih melarikan diri, berkumpul dan hidup bersama. Aku memang kaum dewa, tapi aku tak bisa cuek pada mereka. Berharap mereka bisa hidup lebih baik. Hanya Asura dan raksasa yang menjadikan rakyat hina sebagai pewaris. Tapi pecahan mereka semua disimpan di kebendaharaan surga. Jadi kau membidik pecahan Sukia Luo. Tapi aku rasa kau tidak bisa dipercaya. Tapi aku bicara jujur. Bagaimana kalau kau berniat menjebakku? Pergilah, aku anggap kau tak pernah datang. Minta bantuan Daxia juga tidak berhasil. Bagaimanapun juga, aku akan tetap di jalan ini. Dawat, Taksima, para pewaris dewa itu menemukan kita. Apa? Sudul bilang melihat mereka menindas orang di desa. Dia melempar batu ke mereka dan ditangkap.
Sima, rakyat hina ini lari ke gunung belantara tapi tidak mati kelaparan. Sebagai pewaris Dewi Kekayaan, kau pasti banyak membantu. Sebagai pewaris kau berbaur dengan mereka. Kau mempermalukan Jiluosuo. Rakyat hina makan banyak, kami jadi berkurang. Saman, penampilan kamu di arena tadi yang memalukan. Bagaimana nilai hak berkritik? Itu cuma lengah sebentar. Para dewa sudah membuatkan aku mutiara mani yang baru. Lepaskan anak itu. Dia tidak bersalah. Mau aku lepaskan dia? Baiklah. Ikut aku kembali ke kayangan Dea Manis. Dan bertobat atas dosamu di hadapan penguasa tertinggi. Tetapi, warga desa ini butuh aku. Kamu tidak punya hak menolak. Kalau kamu berani melawan atau kabur, aku aja buka ini saya. Lalu bakar desa ini sampai rata. Hei, bocah. Kamu tidak mau mati sia-sia di sini kan? Cepat bujuk Sima kakakmu. Suruh dia nurut ikut aku. Desa rakyat jelek terkutuk. Akan kubunuh kamu. Lalu kukuliti hidup-hidup. Gairah saja kah lawan pekten kami. Sekarang mau lampiaskan dendam ke anak kecil. Aku tidak tahan melihatnya. Hari ini aku akan singkirkan hama seperti kamu. Kamu orang Dacia yang mengalahkan Tuan Garuda itu. Aku menghajar rakyat jelata Jiosa. Apa urusanmu? Kita bisa khusus mengusir keadilan seperti ini. Kamu menindas yang lemah, menyakiti rakyat biasa. Dimanapun itu tidak bisa ditoleransi. Tunggu, kamu tidak boleh menyakitiku. Kau tidak perlu diusahakan. Membunuh kalian hanya memotoi tongkat emasku. Semua ingat resmi. Cepat lari! Kakak, kamu yang menyelamatkan kami? Aku seperti melihat monyet di punggungmu. Kamu ini Hanuman ya? Bukan. Aku adalah Raja Monyet Gunung Huaguo, sang penakluk surga San Wukong. HMPH. Sebenarnya aku pewaris kekuatannya. Hehe. Luling, kamu jangan-jangan mengikutiku terus? Sekarang, kita bisa bicara soal kerjasama. Kakak Sapraku, semua orang sangat berterima kasih padamu. Tapi desa kami tidak punya barang bagus. Jadi aku dan Suduo membuatkan kau bunga ini. Semoga kamu mau menerimanya. Kau bunga ini lebih berharga dari semua emas dan perak. Niat baik kalian sudah ku terima. Barang yang kita cari seharusnya ada di pembendaharaan surga Jiluosa. Aku sudah membuka gerbang menuju surga lewat ritual. Kamu sudah siap? Masih perlu ditengah lagi. Aku datang untuk sejarah Dacia. Mana mungkin mundur? Di surga tinggal para dewa dan pewaris mereka. Begitu kamu masih pakai langsung keraguan. Harus cari cara menyamar. Itu mudah. Kukuya lu bertransformasi. Tinggal berubah jadi serangga. Bisa masuk deh. Tidak bisa. Sudah aku murni dan suci. Seekor lalat pun tidak ada. Aku bilang, apa harus berubah seperti ini? Ini cara paling aman. Tolong bersabar sedikit ya. Kayaan langit menentukan semhara kau Jiluoso. Upacara setiap hari harus mentega atau hitung dengannya. Tapi rakyat jelata malah menderita kelaparan dan kedinginan. Aku benar-benar tak bisa membiarkannya. Kau bilang pembendaharaan itu ada di mana? Melewati area ini seharusnya sudah sampai. Kita beruntung. Sepanjang tidak ada yang mulai kita. Hah? Kenapa tiba-tiba berhenti? Tidak benar. Rasanya tubuh ini seperti membeku. Waktu dihentikan. Pantas saja bisa mengalahkan Garuda. Ternyata bisa bergerak di waktu yang berhenti. Aura yang sangat kuat. Jangan-jangan ini wujud asli Dewi? Tak kusangka bertemu langsung dengan Dewi Durga di sini. Katanya dulu kamu ibu bisa waktu. Ternyata benar bisa mengendalikan waktu. Tahu mengenai penyamaranku. Karena penyamaranku belum sempurna.
Kau akan menghalangiku? Jangan buru-buru. Dewa Suwo selalu meremehkan perempuan. Para dewa juga begitu. Beberapa hari lalu kau menghajar para dewa dan tanya aura itu. Soal itu, aku sangat puas denganmu. Hah? Jadi kau juga pengkhianat? Tapi, kau kan sudah memukul pewarisku. Kau tersebarkan agak memalukan. Berani terima tantanganku? Coba tahan talian kehancuranku. Jadi alah saja kan? Aku tubuh baja tak tertembus. Silakan intak saja. Tanpa ragu. Hah? Mana Luling? Luling, kok kamu berubah jadi wujud asli? Dan Ibu Mahakali, kapan Anda datang? Sima, pria yang kamu bawa ini sungguh tangguh. Lebih kuat dari Mahadewa, bahkan lebih kuat dari Siwa. Sudah lama aku tidak merasakan pengalaman menyenangkan ini. Hah? Barusan ada apa? Tadi dia menghentikan waktu dan menari di atasku. Dan makin lama makin bersemangat. Ini terlalu keterlaluan. Tapi dia bukan musuh kita. Bahkan Dewa Siwa pun tak bisa lama menahan tarian kehancuran. Tapi kamu bisa bertahan. Kamu benar-benar baik-baik saja. Masih oke. Cuma pegal-pegal sedikit. Tunggu dulu. Mau pergi secepat itu? Kenapa? Kamu mau mengingkari janjimu? Menahan tarianku tadi pasti menguras banyak kekuatan ilahimu. Mau sedikit pemulihan? Kalah kali ini dari Dacia benar-benar memalukan. Dengar-dengar bahkan Hawaya Garuda ikut tumang. Menurutku ini semua gara terlalu wanita rendah. Jadi menyeret negara kita mundur. Tunggu. Di depan ada Mahakali. Sedang melakukan tapa penting. Kalian tidak boleh mendekat. HM? Tak apa-apa. Kami kok tidak dengar kabar? Pertapaan Mahakali tidak boleh kita ganggu. Ayo main ke tempat lain saja. Chief! Menyerap susu suci Durga. Kekuatan ilahi pulih maksimal, batas total kekuatan meningkat. Seluruh kondisi fisik meningkat. Bagaimana? Lumayan kan? Sedikit terlalu dahsyat. Rasanya seperti makan pil dewa. Kenapa kau membantu kami sejauh ini? Dewa menindas rakyat celaka. Pria menindas wanita. Girosa sekarang sudah sampai di era kehancuran. Membantu kau dan Sima sama saja membantu Girosa. Selanjutnya tak perlu yang lagi. Menjaga kebenaran adalah gada suci 6 gading yang pemarah. Biasanya ada yang berani mendekat. Tapi kekuatannya sangat besar. Hanya kau yang bisa mengatasinya. Gede suci 6 bening. Raja Bajak Putih. Teman lama lagi. Tunggu dulu. Kenapa sepi tak ada orang? Ameh. Biasanya gajah suci 6 gading sedang rebahan di sini makan pisang. Gajah suci 6 gading Arafata bukan tandingan kalian. Jadi aku beri dia cuti. Sima, sebagai pewaris Lakshmi, pilihanmu sangat mengecewakan aku. Yang mulia Krishna. Ternyata kau avatar ke-8 Wisnu. Krishna. Dan bukan pewaris. Tapi wujud asli. Kau bisa menjadi si kami datang perbendaharaan surga. Tak heran. Tapi cuma dengan dirimu, bisa menghentikan aku? Haha, semaya. Luling, aku tahu kemampuanmu. Aku sudah dengar reputasimu. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Kesepakatan? Yang aku mau itu sejarah Dacia. Sejarah Dacia memang bukan milik kami. Memberikannya padamu jika tidak sah. Sebagai syaratnya, jangan ikut campur urusan 11 MK. Melepaskan raksasa dan asura tidak akan menguntungkan Dacia. Raksasa dan asura mirip dengan iblis jahat. Melepaskan mereka belum tentu bagus. Hei, saudara. Aku Sagukong juga monyet iblis.
saudara sepakmu yang lain juga iblis. Meles. Urusan Jiluasa. Apa urusanmu? Aku tidak peduli negara mana. Aku tidak bersedia melihat pinasan dan ketidakadilan. Bercanda apa? Anda sampai sejauh ini hanya untuk menghalangi pohon miskin mengkaji kesetaraan? 11 kan A. Semua makhluk punya 3 sifat. Ia unggul dan tidak punya tenggarannya. Tidak boleh asal melawan. Tahu mendah di kehidupan ini sedikit karena buruk. Tapi kalau mereka berbuat baik dan tekun bertapa, kehidupan berikutnya bisa terakhir sebagai kaum dewa. Finn mengaku dan menghasilkan. Cuma alasan kalian untuk menindas dan mengeksploitasi. 11 MA, aku pasti bantu. Asura dan raksasa itu, aku punya cara menanganinya. Sepertinya negosiasi gagal. Aku harus beri kalian pelajaran. Kenapa? Mau menjebakku di bawah gunung 5 jari 500 tahun? Tidak perlu. Kesempatan langka ini akan kutunjukkan kekuatan kosmiku. Dia berani menelanku. Tidak takut aku bikin kacau perutnya.